Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas IMD, selamat siang, selamat sore. Nah, untuk materi hari ini kita masuk ke software ya. Di sini ada banyak bab yang akan kita bahas, tapi mungkin akan dibagi ke beberapa pertemuan ya. Nah, yang pertama untuk software sendiri itu ada sistem software, jadi kekuatan di balik tombol power. Terus ada operating system. Apa sih operating system itu? Terus untuk di bagian poin ketiga sistem software lainnya seperti device driver dan utilities. Dan sampai ke specialty software. Nah, itu yang bakal kita bahas. Untuk hari ini kita bahas dulu untuk yang pertama ya. Kita next aja ya. Nah, yang pertama sistem software. Sistem software ini dibagi menjadi ada application software, itu adalah sebuah software yang dikembangkan untuk memecahkan problem tertentu. Beberapa aplikasi mengerjakan tugas tertentu ataupun menyediakan entertainment. Nah, kita berinteraksi biasanya dengan software ini. Selain application software, juga ada sistem software. Nah, sistem software ini mengizinkan aplikasi software untuk berinteraksi dengan komputer. Dia membantu komputer untuk memanage internal dan eksternal resource-nya. Nah, sistem software ini punya 3 basic komponen. Yang pertama ada operating system atau OS, kedua ada device driver, yang ketiga utility programs. Nah, operating system ini merupakan komponen utama di dalam sistem software. Ini low level atau master system dari program yang memanage dasar operasi komputer. Nah, contoh hardware yang membutuhkan operating system tertentu itu seperti Macintosh komputer itu berjalan di Macintosh OS, terus PC di Microsoft Windows, Linux atau BSD Unix, terus ada IBM mainframe di MVS atau VM Virtual Machine. Nah, sedangkan device driver ini membantu komputer mengontrol peripheral device. Kalau utility programs itu berfungsi untuk support, enhance, atau expand program yang ada di komputer. Jadi apaan sih operating system itu? Nah, operating system itu bisa untuk booting. Dia adalah proses loading dalam OS di main memory komputer. Nah, stepnya kita nyalain dulu komputer, terus diagnosis rutin tes untuk main memory, CPU, dan hardware lainnya. Terus yang ketiga kita masuk ke BIOS. BIOS itu program yang berada di main memory. Dia mencakup instruksi untuk mengoperasikan hardware. Nah, komputer itu butuh instruksi ini untuk mengoperasikan hardware dan menjalankan OS. Boot program menjalankan OS ke dalam komputer main memory. Nah, yang kedua ada Central Processing Unit atau Management, CPU Management. Nah, di dalam CPU Management itu, kernel merupakan perangkat yang memanage CPU. Kernel ini harus tetap ada di memori selama komputer dijalankan. Jadi kalau program lain menggunakan kernel memori, ketika kernel dibutuhkan, maka komputer akan error. Nah, di dalam CPU manajemen itu ada memory management. Jadi OS itu melacak lokasi memori untuk mencegah program dan data saling bertabrakan. Dia itu meng-swap portion program dan data dalam memori yang sama tapi di lokasi yang berbeda. Jadi memory management itu tetap keeps a track of virtual memory, menyimpan track dalam virtual memory. Nah, di dalam CPU manajemen ini ada queue, buffer, sama spooling. Queue ini ada FIFO, dia mengurutkan data atau program yang antri untuk diproses. Nah, buffer itu tempat di mana data atau program berada sementara mereka menunggu untuk dijalankan. Sedangkan spooling itu melakukan pencatatan apa saja yang akan dikerjakan ke dalam buffer. CPU lebih cepat daripada printer. CPU itu bisa mengerjakan tugas lain, sementara printer harus mengerjakan tugas satu persatu. Nah, di sini ada gambar file management ya.
Jadi suatu file itu bukan hanya sesuatu, dia itu bisa berupa data file, daftar nama dari data, ataupun program file, program yang terlihat dalam penyimpanan sekunder komputer. Jadi, file management itu adalah sebuah file sistem yang menyusun file dalam bentuk hierarki. Kalau top levelnya itu disebut directory, nah subdirectory yang berada di bawahnya ini ada seperti my music, my documents, my picture, itu disebut subdirectory. Nah, ini contoh misalnya kita mau menemukan file dengan melihat path name-nya. Oke, selanjutnya ada text management. Ini diperlukan untuk komputer dengan multiple user. Jadi dia itu diperlukan untuk komputer dengan beberapa aplikasi yang berjalan bersamaan. Metode proses dalam 2 atau lebih program itu bisa disebut multitasking, jadi satu user per satu prosesor, atau multi-programming, banyak user bersamaan di dalam satu prosesor. Bisa juga disebut time sharing, banyak user dalam jaringan round robin di satu prosesor, atau multi-processing, satu atau lebih user bersamaan dalam satu atau lebih prosesor. Nah, dalam operating system itu juga ada security management. Jadi OS itu mengizinkan user untuk mengontrol akses di komputernya dengan menggunakan ID dan password. Kita bisa melihat dan membuat password saat pertama boot up komputer. Nah, sistem administrator dapat membuat akun dan password baru. Oke, kita lanjut ke pembahasan device driver dan utilities. Device driver itu adalah software program tertentu yang mengizinkan input dan output device berkomunikasi dengan OS. Jadi saat kita memasang printer atau monitor baru, kita harus install device driver. Nah, device driver ini terkadang tersimpan di dalam hardware, atau bisa juga kita download di manufacturer website-nya, atau bisa lewat web driverguide.com. Nah, sedangkan utilities itu adalah service program yang melakukan tugas berkaitan dengan kontrol dan mengalokasi komputer resource. Nah, beberapa utilities sudah terinstall bersama dengan OS. Jadi, kalau kita install OS Windows, nanti ada utilities bawaannya. Terus ada juga yang terpisah ya. Misalnya aja kita install OS Windows, terus ada bonus McAfee, ada virus McAfee, dan sebagainya. Nah, selain itu ada juga practical utility program. Ini menjalankan tugas virus protection, data compression, file defragment, disk scanner, dan disk cleanup, backup, data recovery. Nah, ini beberapa fitur di dalam user interface. Jadi user interface itu adalah layar tampilan untuk berinteraksi dengan komputer. Ini bisa disebut juga keyboard dan mouse, yaitu perangkat input untuk berinteraksi dengan monitor. Jadi both device have special purpose case. Jadi banyak device itu yang punya key kunci spesial. Seperti kalau keyboard itu kan ada special purpose case-nya escape, control, alt, del, ins. Nah, itu special purpose case. Atau kalau mouse itu kita punya klik kanan, klik kiri, dan ada beberapa yang bisa scroll. Nah, ini fitur di dalam keyboard ya, ada function key, ada yang F1 sampai ke F12, terus ada escape key. Terus ada juga control dan alt ya, control sama alt. Nah, keyboard itu juga punya application key. Di sini kelihatan nggak ya gambarnya ya? Terus ada insert, ada delete, status select. Pas kita klik numlock sama caps lock itu kalau di keyboard komputer kan dia nyala tuh. Terus ada numeric keypad yang ada huruf Q, Y, dan sebagainya ya.
Nah, ini untuk mouse itu alat genggam untuk melakukan drag and drop. Pasti adik-adik udah paham sendirilah mouse apaan. Terus, mouse ini sangat berguna untuk melakukan navigasi di aplikasi yang belum dikenal. Nah, kita lanjut ke graphical user interface. Ini memungkinkan kita menggunakan mouse atau menekan tombol untuk memilih icon dari menu. Dia menggantikan antar muka yang berbasis perintah. Ada 3 fitur utama, desktop, icons, dan menu. Desktop itu layar antar muka utama sistem, terus icon itu gambar kecil-kecil yang mewakili program, data, file, atau prosedur. Terus ada menu, itu daftar komen atau option yang bisa dipilih kayak file, menu edit. Untuk mulai membuka program atau aplikasi, kita bisa pilih salah satu metode ya. Sebenarnya ini nggak perlu dibahas lagi, udah pasti paham ya. Klik tombol Start di pojok kiri bawah desktop Windows, atau klik My Computer icon terus cari aplikasi yang diinginkan, atau klik My Document icon di desktop. Nah, kebanyakan operating system itu punya title bar, menu bar, toolbar, taskbar, dan window. Nah, ini ada platform itu model particular processor dan operating system yang menjadi dasar sistem komputer. Terus operating system itu adalah platform khusus. PC itu bisa bentuknya Dell Compact dan sebagainya. Terus ada Apple, ada Mac OS ya. Ada yang pakai Mac OS di sini. Ada iOS, Unix, Solaris, BSD. Nah, mungkin itu aja ya untuk beberapa operating system yang perlu adik-adik tahu. Untuk minggu depan kita masuk ke application software ya. Silakan di-download dulu PDF-nya, oke? Terima kasih.